Swastiastu, kembali lagi dengan saya Dia Harmayanti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menulis abstrak. Kita langsung saja. Untuk yang pertama, sebelum menulis abstrak, sebenarnya untuk abstrak ini kita membuatnya pada akhir penelitian, yaitu pada saat kita sudah menulis secara penuh, maka kita tinggal membuat ringkasannya ya dari awal sampai akhir. Nah, itu dia yang disebut dengan abstrak. Nah, misalnya kalau kita sekarang untuk latihan membuat abstrak, kita harus tahu outline penelitian kita itu apa saja. Nah, atau secara garis besarnya, yang pertama itu kita bisa melihat yaitu latar belakangnya apa. Nah, di sini saya melakukan studi kepustakaan di mana di sini latar belakangnya yang pertama, Indonesia itu penghasil buah pisang terbesar. Nah, pada tahun 2018 itu buah pisangnya sekitar 7 juta ton ya. Nah, setelah itu dengan banyaknya jumlah buah pisang yang diproduksi, maka banyak juga limbah kulit pisang yang diproduksi. Limbah itu apabila tidak diolah, maka akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan atau polusi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka limbah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan. Nah, dengan cara menguji aktivitasnya terlebih dahulu pada pelarut apakah yang paling cocok dan paling efektif untuk limbah kulit pisang ini dijadikan antioksidan. Setelah kita mengetahui latar belakang penelitian, maka kita membuat atau mengetahui tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit pisang kepok. Setelah itu, kita akan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini, karena di sini masih latihan, saya menggunakan metodenya hanya metode studi kepustakaan melalui big data. Nah, studi kepustakaan di sini artinya kita mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya untuk menguji aktivitas antioksidan ekstrak kulit pisang kepok, kita mencari informasi terkait hal tersebut tentang uji aktivitasnya. Setelah kita mengetahui metode dan melakukan penelitian, kita akan mendapatkan hasil. Nah, jadi di sini hasil dari studi kepustakaan yang didapat adalah ekstrak kulit pisang kepok dengan pelarut etanol itu memiliki persentase inhibisi terbesar pada jaringan tikus sehingga paling efektif sebagai antioksidan. Nah, setelah itu dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk ekstrak kulit pisang kepok ini memiliki aktivitas antioksidan yang berbeda sesuai dengan pelarut yang digunakan. Nah, jadi aktivitas antioksidan untuk pelarut air, etanol, metanol, dan aseton itu berbeda. Nah, itu dia kesimpulannya. Nah, setelah mendapatkan garis besar penelitian atau outline-nya, maka dapat ditulis abstrak atau ringkasannya. Nah, di sini dari outline ini, saya sudah menulis abstraknya, yaitu yang berbahasa Indonesia. Di sini judulnya saya membuat yaitu uji aktivitas antioksidan pada limbah kulit pisang kepok Musa paradisiasa F. Nah, untuk abstraknya sendiri itu aturannya maksimal sampai 150 kata kurang lebih. Nah, di sini saya bacakan untuk abstraknya. Indonesia merupakan negara penghasil buah pisang terbesar dengan jumlah produksi pada tahun 2018 sebanyak 7,26 juta ton. Besarnya jumlah produksi buah pisang menghasilkan limbah kulit buah pisang yang melimpah dan dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, limbah kulit pisang perlu dimanfaatkan untuk mengurangi pencemaran. Salah satunya dengan cara memanfaatkannya sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak kulit pisang kepok, ekstrak kulit pisang kepok. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui big data untuk memperoleh informasi terkait uji aktivitas antioksidan pada limbah kulit pisang kepok. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu ekstrak kulit pisang kepok yang menggunakan pelarut etanol memiliki persentase inhibisi paling tinggi dibandingkan dengan pelarut metanol dan aseton. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu
ekstrak kulit pisang kepok memiliki aktivitas antioksidan yang berbeda sesuai dengan pelarut yang digunakannya. Nah, pada abstrak tadi sudah jelas ya, yang di awal itu latar belakangnya, setelah itu tujuan, metode, setelah metode itu ada hasil, dan juga yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi outline tadi ditulis dalam satu paragraf yang berurutan tadi dari latar belakang hingga ke kesimpulannya itu maksimal tadi saya bilang kurang lebih 150 kata. Nah, setelah abstrak ditulis, di bagian bawah itu biasanya ada kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pisang kepok atau Musa paradisea KF, jenis pelarut, dan aktivitas antioksidan. Nah, biasanya dalam penelitian, selain menggunakan abstrak berbahasa Indonesia, juga menggunakan abstrak berbahasa Inggris. Jadi, judulnya dalam berbahasa Inggris menjadi Antioxidant Activities in Kepok Banana Musa paradisea KF Peel Waste. Jadi untuk abstraknya saya bacakan langsung. Indonesia is the largest banana producing country with total production is 7.26 million tons in 2018. The large amount of banana production produce abundant banana peel waste which can pollute the environment. Therefore, banana peel waste needs to be used to reduce the pollution by using them as an antioxidant. The purpose of this study is to determine the antioxidant activity of kepok banana peels extract. The method of this study is a literature study through big data to obtain some information related to the antioxidant activity test of kepok banana peel waste. The result obtained from this study is the kepok banana peel extract using ethanol as a solvent has the highest percentage of inhibition compared to methanol and acetone solvents. The conclusion that can be drawn from this study is that the kepok banana peel extract has different antioxidant activity according to the solvent used. Keywords: kepok banana, Musa paradisea KF, solvent type, and antioxidant activity. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon komen, like, dan subscribe untuk info selanjutnya atau video selanjutnya akan di-share kembali melalui channel YouTube ini. Terima kasih.